Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau bertanya, bagaimana mungkin hanya satu kalimat sederhana mampu mengguncang semesta? Bagaimana mungkin dua huruf yang begitu singkat, kun, bisa melahirkan bintang, lautan, bahkan kehidupan yang kini engkau jalani? Ada rahasia yang tidak banyak orang sadari. Sebuah getaran gaib yang sejak awal penciptaan terus bekerja, bahkan hingga detik ini di dalam tubuhmu. Bayangkan, saat alam semesta belum ada, saat cahaya pun belum tercipta, terdengar satu perintah agung, kun, maka terjadilah. Sejak saat itu, jagat raya terbentang, waktu mulai berjalan, dan kehidupan menjadi nyata. Namun apakah rahasia kalimat itu hanya terjadi di masa lalu? Atau sesungguhnya ia masih bergetar di dalam nafasmu, dalam detak jantungmu, dalam doa-doa yang keluar dari bibirmu? Tetaplah bersama saya, karena di balik kata kun tersembunyi rahasia yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hidup, tentang takdir, bahkan tentang dirimu sendiri. Bab 1. Bisikan yang mengguncang sunyi. Sebelum semua yang kita kenal ada, bahkan sebelum ada yang bisa disebut kosong, ada sebuah keadaan yang bahkan pikiran manusia tidak mampu membayangkannya. Tidak ada cahaya, tidak ada gelap, tidak ada waktu, tidak ada arah, bahkan tidak ada konsep tentang ada dan tiada. Lalu dari dalam ketiadaan itu, sesuatu terdengar, bukan dengan telinga, bukan melalui gelombang suara, melainkan melalui inti realitas itu sendiri. Satu kata, begitu pendek, namun kekuatannya melampaui seluruh bintang yang kelak akan terbentuk. Kun. Dalam sekejap yang tidak bisa diukur, apa yang sebelumnya tak mungkin menjadi mungkin, dan apa yang sebelumnya tiada mulai mewujud dalam bentuk yang tak terhitung banyaknya. Kun bukanlah kata yang diucapkan seperti manusia mengucap kata. Ia adalah pancaran kehendak murni, getaran yang menembus segala lapisan ketiadaan, memerintahkan seluruh potensi tersembunyi untuk bangkit. Saat itu diucapkan, tidak ada proses berpikir, tidak ada perencanaan, tidak ada keraguan. Segala sesuatu langsung terjadi tanpa melalui tahapan. Langit dan bumi, waktu dan ruang, cahaya dan gelap, semuanya lahir sekaligus, bagaikan percikan api yang tiba-tiba membesar menjadi lautan cahaya. Namun anehnya, meski kekuatan ini begitu besar, ia diwakili hanya oleh dua huruf, kaf dan nun. Apakah ini kebetulan, ataukah setiap huruf adalah gerbang menuju rahasia penciptaan? Dalam pandangan para arif, kun adalah bukan sekadar perintah penciptaan masa lalu. Ia adalah denyut yang masih terus bergetar hingga kini, mengalir di setiap detik yang kita jalani. Setiap daun yang jatuh, setiap kelahiran, setiap kejadian yang kita alami, semuanya adalah bagian dari gema kun yang tidak pernah berhenti. Dunia yang kita lihat sebenarnya sedang diciptakan ulang setiap saat, hanya saja kita mengira itu adalah satu aliran waktu yang utuh. Jika kita mampu merasakan detik-detik ini dengan kesadaran penuh, mungkin kita akan menyadari bahwa kita sedang menyaksikan penciptaan di depan mata kita sendiri, terus-menerus. Ada pula keyakinan di kalangan sebagian wali Allah bahwa kun dapat terdengar oleh hati yang telah dibersihkan dari segala kebisingan dunia. Mereka mengatakan, bila hati itu benar-benar hening, ia akan mendengar getaran yang sama seperti ketika alam semesta pertama kali diciptakan. Bukan suara yang memekakkan telinga, melainkan sebuah panggilan halus yang meresap ke dalam ruh. Dan ketika itu terjadi, kesadaran manusia tersebut akan terangkat, seakan-akan ia melihat bagaimana cahaya pertama menyemburat dari kegelapan mutlak, menyaksikan rahasia besar yang tidak mungkin diceritakan dengan kata-kata biasa. Namun, di balik semua keagungan ini, terselip sebuah pertanyaan yang menusuk pikiran. Jika kun mampu mengubah tiada menjadi ada, apakah ia juga dapat mengubah hidup kita dalam sekejap? Jika kekuatan itu masih bergetar hingga kini, mungkinkah ia merespons ketika kita benar-benar memanggilnya? Atau justru kita telah hidup di tengah dentuman kun tanpa pernah menyadarinya? Pertanyaan ini bukan sekadar teori, ia adalah pintu menuju pengetahuan yang hanya terbuka bagi mereka yang berani mencari jawabannya dengan seluruh jiwa. Bab 2.
rahasia dua huruf yang membelah ketiadaan. Banyak orang membaca kun sekadar sebagai kata perintah, tetapi para pencari kebenaran tahu bahwa di baliknya tersembunyi dua gerbang kosmik, Kaf dan Nun. Keduanya bukan sekadar huruf dalam alfabet Arab, melainkan lambang dari dua kekuatan yang saling melengkapi. Kaf adalah tangan yang tak terlihat, yang menggenggam bentuk dari ketiadaan, membentuknya sesuai kehendak Sang Pencipta. Nun adalah titik akhir yang mematri, menjadikan ciptaan itu ada dalam kesempurnaannya. Bila Kaf adalah gerakan awal yang mengangkat sesuatu dari alam gaib, maka Nun adalah cap keabadian yang mengikatnya agar tidak kembali lenyap. Para sufi mengatakan bahwa setiap huruf dalam bahasa langit memiliki getaran tersendiri, sebuah resonansi yang mampu mempengaruhi struktur realitas. Getaran Kaf diyakini sebagai getaran pembentuk, seperti tangan seorang seniman yang mengukir bentuk dari tanah liat yang tak berbentuk. Sementara getaran Nun adalah getaran penyempurna, seperti sang seniman yang memberi tanda tangan terakhir pada karya agungnya. Dan ketika kedua getaran ini dipadukan, lahirlah perintah yang tak mungkin ditolak oleh seluruh dimensi keberadaan. Bahkan waktu dan ruang pun tunduk pada kombinasi ini. Menariknya, dalam Al-Quran terdapat huruf-huruf yang berdiri sendiri. Di awal beberapa surah disebut huruf-huruf muqatta'ah yang tak pernah dijelaskan maknanya secara gamblang. Nun adalah salah satunya. Para arif meyakini huruf-huruf ini bukan sekadar simbol, melainkan pintu menuju bahasa asal yang digunakan untuk membentuk alam semesta. Kaf dan Nun adalah pasangan yang dalam keheningan mereka, memancarkan bahasa yang tidak pernah berubah sejak awal penciptaan. Setiap kali kun diucapkan, kedua huruf ini menyala di alam gaib, memicu kelahiran sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Namun, ada satu rahasia yang jarang diungkap. Kaf dan Nun tidak hanya menciptakan alam fisik, tetapi juga alam batin. Segala perubahan besar dalam hati manusia, segala kebangkitan kesadaran adalah penciptaan yang berasal dari resonansi yang sama. Ketika seseorang tiba-tiba mendapatkan pencerahan atau melihat kebenaran yang sebelumnya tersembunyi, bisa jadi ia baru saja disentuh oleh gema Kaf dan Nun yang bekerja di dalam dirinya. Karena kun tidak hanya berlaku bagi batu, air, langit, dan bumi, tetapi juga bagi jiwa yang siap dibentuk. Disinilah letak misterinya. Jika kita tahu bagaimana menyesuaikan hati agar selaras dengan frekuensi Kaf dan Nun, bukan mustahil kita bisa mengundang penciptaan baru dalam hidup kita. Bukan dengan sihir, bukan dengan paksaan, melainkan dengan sinkronisasi yang sempurna antara kehendak kita dan kehendak Sang Pencipta. Dan ketika sinkronisasi itu terjadi, keajaiban bukan lagi sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang akan terjadi seketika. Bab 3. Dentuman yang tak pernah reda. Banyak orang mengira kun adalah sebuah perintah yang hanya diucapkan sekali, jauh di masa lalu, untuk memulai penciptaan semesta. Namun para bijak yang mengarungi lautan makrifat mengatakan hal yang berbeda. Kun tidak pernah berhenti. Ia adalah denyut abadi yang terus bergetar di balik segala yang kita lihat. Setiap embusan angin, setiap detak jantung, setiap kelahiran, bahkan setiap gagasan yang muncul di benakmu adalah bukti bahwa kun masih bekerja hingga saat ini. Semesta bukanlah ciptaan statis. Ia sedang diciptakan ulang setiap detik tanpa kita sadari. Bayangkan sebuah layar kosong yang terus-menerus diproyeksikan, gambar baru setiap sepersekian detik. Begitulah realitas kita. Apa yang kita sebut masa kini hanyalah kilasan yang terus diperbarui, diciptakan, dan dimusnahkan dalam hitungan momen yang terlalu cepat untuk diukur. Kun adalah sumber cahaya proyektor itu, dan tanpa cahaya tersebut, layar akan kembali menjadi ketiadaan. Kita hidup di antara percikan demi percikan penciptaan yang bergulir tanpa henti, dan semua itu terjadi dalam keheningan yang nyaris tak terdeteksi. Inilah yang membuat para pencari sejati selalu berbicara tentang kesadaran saat ini. Mereka tahu bahwa setiap momen adalah ciptaan baru, bukan kelanjutan mekanis dari momen sebelumnya. Apa yang kamu alami detik ini, bahkan jika terasa sama dengan kemarin, sebenarnya adalah hasil penciptaan yang sama sekali baru. Jika kun berhenti sekejap saja,
seluruh keberadaan akan runtuh kembali ke dalam sunyi yang tak bertepi. Kesadaran akan fakta ini membuat mereka hidup dengan rasa takjub yang konstan, seolah setiap napas adalah hadiah penciptaan yang baru saja diberikan. Ada pula pandangan yang lebih dalam, bahwa dentuman kun tidak hanya mencipta tetapi juga menghapus. Seperti detak jantung yang memompa darah lalu menariknya kembali, kun mencipta momen lalu menggantinya dengan momen lain, menyisakan jejak yang kita sebut ingatan. Mungkin inilah mengapa waktu terasa seperti arus yang mengalir. Namun sebenarnya, kita tidak sedang bergerak di sungai waktu, melainkan sedang diciptakan dan dihapus berulang kali, bagai kilatan cahaya yang membentuk film kehidupan. Jika ini benar, maka pertanyaan besarnya adalah, apakah kita dapat merasakan detik ketika kun itu bekerja? Bisakah seorang manusia menyadari saat penciptaan itu terjadi dan melihat bagaimana realitas lahir di hadapannya? Sebagian wali mengatakan, ya, namun untuk mencapainya, seseorang harus menembus kabut kesadaran biasa dan masuk ke dalam ruang hening, di mana dentuman kun terdengar bukan sebagai suara, melainkan sebagai kehadiran yang memenuhi seluruh jiwa. Saat itu, seseorang tidak lagi sekadar menjadi saksi dari penciptaan, ia menjadi bagian darinya. Bab 4. Kun dan garis takdir. Takdir sering dipandang sebagai garis lurus yang telah ditulis sejak awal waktu, tidak bisa diubah atau dihindari. Namun bagi mereka yang menyelam lebih dalam ke rahasia kun, takdir bukanlah garis mati, ia adalah denyut yang terus dipahat ulang oleh perintah ilahi di setiap momen. Kun adalah pena yang menulis lembar takdir itu, dan setiap getarannya melahirkan sketsa baru yang membentuk perjalanan hidup kita. Apa yang kita sebut sebagai kebetulan, pertemuan tak terduga, atau jalan hidup yang berubah drastis, hanyalah kilasan dari dentuman kun yang menggeser jalur yang kita jalani. Para arif mengatakan, ketika Allah berkehendak mengubah sesuatu, ia tidak memerlukan proses panjang. Ia hanya berkata, kun, dan perubahan itu seketika terjadi. Bagi mata biasa, ini mungkin terlihat seperti serangkaian peristiwa alami. Tetapi di balik layar, realitas, perintah itu memotong garis waktu, menyusun ulang urutannya, dan menghadirkan hasil akhir yang berbeda dari sebelumnya. Itulah sebabnya kadang kita merasa hidup ini bergerak aneh, seolah ada tangan tak terlihat yang mengarahkan kita menuju sesuatu yang tak kita rencanakan. Jika benar kun mengatur takdir, maka doa bukanlah sekadar permohonan, melainkan upaya untuk menyelaraskan diri dengan getaran perintah itu. Doa yang keluar dari hati yang tulus bukan hanya terdengar di langit, tetapi juga ikut bergetar dalam arus kun yang sedang bekerja. Inilah mengapa dalam sekejap doa tertentu bisa mengubah situasi yang tampak mustahil. Karena pada hakikatnya, doa adalah mengetuk pintu penciptaan ulang, meminta agar lembar takdir kita ditulis ulang dengan tinta yang berbeda. Namun memahami ini berarti kita juga harus menerima satu hal yang sulit. Tidak semua perubahan yang terjadi sesuai keinginan kita, karena kun bekerja sesuai kehendak yang Maha Mengetahui. Kadang perubahan yang kita minta tak dikabulkan karena ada garis yang lebih tinggi, tujuan yang hanya bisa dilihat dari puncak pengetahuan ilahi. Maka memahami kun juga berarti pasrah. Bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang mengerti bahwa kita berada di tangan pena yang menulis dengan kesempurnaan. Dan disinilah letak rahasianya. Jika kita hidup dengan kesadaran akan kun, kita tidak lagi melihat takdir sebagai ancaman atau beban. Kita akan melihatnya sebagai tarian yang indah, di mana setiap gerakan, bahkan yang tampak kacau sekalipun, adalah bagian dari koreografi yang sempurna. Dan mungkin di titik tertentu, kita akan mulai merasakan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang menimpa kita, melainkan sesuatu yang sedang kita ciptakan bersama. Dia yang berkata, kun. Bab 5. Kun di dalam dirimu. Ketika orang mendengar kata kun, mereka sering membayangkan penciptaan langit, bumi, galaksi, dan segala sesuatu yang besar. Namun sedikit yang menyadari bahwa gema kun juga bekerja di wilayah yang lebih kecil, bahkan di dalam diri manusia. Pikiran, perasaan, ilham, dan kesadaran, semuanya adalah hasil dari penciptaan yang terus terjadi di ruang batin kita. Saat sebuah pemahaman tiba-tiba muncul di kepala,
Atau hati kita tiba-tiba merasakan sesuatu yang sebelumnya tak kita mengerti. Itu bukan sekadar proses biologis. Bisa jadi itu adalah kun yang bekerja dalam skala yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa. Bayangkan sebuah ide yang belum pernah terlintas sebelumnya, tiba-tiba muncul dengan jelas seolah sudah lama menunggu untuk diungkap. Perubahan besar dalam hidup sering dimulai dari titik ini. Sebuah penciptaan di dalam pikiran yang memicu penciptaan di dunia nyata. Para wali mengatakan, ketika hati manusia cukup jernih, kun dapat memahat ulang batinnya, mengubah arah hidup tanpa harus mengubah keadaan luar terlebih dahulu. Sebab, begitu batin berubah, seluruh realitas akan mengikuti. Kun di dalam diri bekerja melalui getaran yang tidak terdeteksi oleh panca indera. Ia bisa datang dalam bentuk kesadaran mendadak, rasa damai yang tak terjelaskan, atau dorongan kuat untuk mengambil langkah yang selama ini kita tak berani lakukan. Seringkali kita menganggap ini sebagai motivasi atau intuisi, padahal jika kita jeli, kita akan menyadari bahwa momen-momen itu adalah bagian dari penciptaan batin yang sama kuatnya dengan penciptaan langit dan bumi. Karena di hadapan Sang Pencipta, dunia luar dan dunia dalam sama-sama tunduk pada satu perintah. Rahasia terbesar dari kun di dalam diri adalah kemampuannya membangkitkan potensi yang selama ini tersembunyi. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah menyentuh inti kekuatan mereka sendiri, seolah ada pintu yang terkunci rapat di dalam jiwa. Namun saat kun menyentuh hati, pintu itu terbuka dan orang tersebut bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya ia pikir mustahil. Kadang ini terjadi saat seseorang berada di titik terendah, ketika semua jalan tertutup dan tiba-tiba ada kekuatan yang memanggilnya bangkit. Dan disinilah kesadaran yang membuat para pencari sejati selalu berusaha menjaga kebersihan hati. Karena hati yang kotor penuh kebisingan akan sulit menangkap gema kun yang halus itu. Mereka tahu, setiap kali hati menjadi hening, ada peluang bagi perintah itu untuk kembali memahat batin mereka, mengubah cara berpikir, merombak arah hidup, dan pada akhirnya menciptakan realitas baru yang selaras dengan takdir terbaik yang telah ditetapkan. Bab 6. Jembatan antara yang terlihat dan tak terlihat. Dunia yang kita lihat hanyalah lapisan tipis dari keberadaan yang sebenarnya. Di baliknya ada dunia lain yang tidak tunduk pada hukum fisika yang kita kenal, dunia yang tak bisa disentuh oleh tangan, tak bisa diukur dengan angka, namun keberadaannya nyata bagi hati yang terjaga. Kun adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia ini, perintah yang mampu menembus tirai pemisah antara yang gaib dan yang kasat mata. Ia bekerja tanpa batas, menciptakan aliran realitas dari sumber yang tak terlihat menuju wujud yang bisa kita alami. Bayangkan seutas cahaya yang muncul dari ruang tak berbentuk, menembus kabut gelap yang memisahkan dua alam, lalu membentuk segala sesuatu yang kita kenal. Kun adalah cahaya itu. Ia mengambil sesuatu yang sebelumnya hanya ada sebagai kemungkinan, lalu memadatkannya menjadi kenyataan. Bagi kebanyakan manusia, proses ini terasa seperti kebetulan atau keajaiban. Namun bagi mereka yang peka, setiap keajaiban hanyalah hasil dari jembatan yang menghubungkan kehendak ilahi dengan realitas dunia. Para wali dan orang-orang yang diberi ilmu batin mengatakan bahwa dunia tak terlihat jauh lebih luas dan padat daripada dunia fisik. Di sana, setiap kemungkinan sudah ada, menunggu untuk dipanggil menjadi nyata. Kun adalah kunci untuk membuka salah satu kemungkinan itu dan menurunkannya ke alam kita. Itulah sebabnya, kadang seseorang yang berdoa dengan hati penuh keyakinan mendapati keinginannya terwujud dengan cara yang tampaknya mustahil, karena ia berhasil menarik sesuatu dari alam gaib ke alam nyata melalui getaran perintah itu. Namun jembatan ini bukanlah jalan satu arah. Seperti halnya kun membawa sesuatu dari dunia tak terlihat menuju dunia nyata, ia juga mampu membawa sesuatu kembali ke asalnya. Itulah mengapa dalam kehidupan kita sering melihat hal-hal yang tiba-tiba hilang, lenyap, atau sirna tanpa penjelasan. Ada saat di mana penciptaan berhenti menopang suatu bentuk, dan ia pun kembali menjadi potensi yang tidak berbentuk di alam yang lebih tinggi. Dan proses ini terjadi dengan keheningan yang sama misteriusnya dengan saat ia lahir. Disinilah kita menyadari bahwa
Kun bukan hanya tentang penciptaan, tetapi juga tentang pengaturan. Ia adalah arus yang mengalir di antara dua dunia, membawa, menghapus, mengganti, dan menata ulang segalanya, sesuai rancangan yang tak bisa ditandingi oleh logika manusia. Dan bagi mereka yang mengerti, hidup bukan lagi sekadar menunggu kejadian, tetapi belajar membaca arus itu, sehingga mereka bisa melangkah tepat di jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Bab 7, Kun dan Rahasia Waktu. Manusia hidup di bawah tirani waktu. Kita menghitung hari dengan matahari, membagi jam dengan jarum, dan menilai usia dari angka-angka yang terus bertambah. Namun ada rahasia yang jarang dipahami. Waktu tidak pernah mutlak. Ia bisa meluas, menyempit, bahkan berhenti, tergantung bagaimana Kun bekerja di dalamnya. Perintah ilahi itu tidak tunduk pada detik dan menit. Sebaliknya, waktu yang tunduk padanya. Ketika Kun diucapkan, peristiwa bisa melompat melampaui urutan normal, membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin hanya dalam sekejap. Ada kisah para nabi dan wali yang waktu di sekelilingnya seakan berhenti atau terlipat. Bagi yang menyaksikan, itu tampak seperti keajaiban. Tetapi bagi mereka yang mengetahui rahasia Kun, itu hanyalah wujud nyata dari kedaulatan perintah atas arus waktu. Jika waktu diciptakan, maka ia dapat dibengkokkan oleh Sang Pencipta. Dan ketika Kun bekerja, waktu bisa dipadatkan menjadi sekejap atau diperluas menjadi keabadian. Apa yang bagi manusia biasa membutuhkan puluhan tahun, bisa terjadi dalam satu momen bagi yang disentuh oleh Kun. Pernahkah kau merasakan 1 jam terasa seperti sehari penuh? Atau sebaliknya, bertahun-tahun terasa lewat begitu cepat? Itu adalah isyarat kecil bahwa waktu bukan sesuatu yang kaku. Ia adalah ilusi yang diciptakan untuk mengatur perjalanan manusia, tetapi bukanlah penjara bagi kehendak ilahi. Dalam momen tertentu, Kun dapat menyingkap tirai ilusi itu, menunjukkan bahwa masa lalu, kini, dan masa depan hanyalah potongan kecil dari satu realitas utuh yang berdiri di luar waktu. Para arif mengatakan bahwa ketika seseorang benar-benar tenggelam dalam zikir, ia kadang merasa seakan waktu berhenti. Detik-detik lenyap, jam terasa seperti kedipan mata, dan ia keluar dari pengalaman itu dengan kesadaran bahwa ia baru saja disentuh oleh denyut Kun. Inilah pengalaman transenden, di mana seseorang tak lagi dibatasi oleh waktu duniawi. Dan dalam keadaan itu, rahasia besar seringkali terungkap, sebab tabir antara manusia dan sumber penciptaan melemah. Pertanyaan yang paling mengguncang adalah ini: jika Kun mampu melipat waktu, mungkinkah takdir yang kita kira menunggu bertahun-tahun sebenarnya bisa terjadi dalam hitungan sekejap? Jika kita bisa menyelaraskan diri dengan arusnya, mungkinkah sesuatu yang kita anggap jauh sebenarnya sudah dekat, hanya menunggu perintah itu bekerja? Dan mungkinkah tanpa kita sadari, hidup kita sesungguhnya hanyalah gema dari satu perintah abadi yang melampaui seluruh hitungan waktu? Bab 8, Cahaya. Pertama dari Kun. Setiap penciptaan yang dimulai dengan Kun selalu diawali oleh satu unsur yang mendahului segalanya. Cahaya, bukan cahaya matahari, bukan cahaya bintang, melainkan nur yang tidak bisa dipahami dengan indera, cahaya yang menjadi fondasi bagi segala wujud. Ketika Kun pertama kali menggema di ketiadaan, yang muncul bukan tanah, air, atau udara, melainkan cahaya. Cahaya inilah yang kemudian menyingkap lapisan kegelapan mutlak, memberi jalan bagi bentuk-bentuk lain untuk lahir. Tanpa cahaya ini, tidak ada kehidupan, tidak ada makna, dan bahkan tidak ada kesadaran untuk menyaksikan ciptaan. Para arif menyebut cahaya ini sebagai nur awal, cahaya asal yang melahirkan semua cahaya lain. Ia bukan hanya penerang, tetapi juga kode rahasia yang memuat cetak biru seluruh keberadaan. Dalam cahaya itu tersimpan potensi bintang, pepohonan, jiwa manusia, hingga bisikan kecil yang terlintas dalam hati. Setiap partikel realitas yang kita lihat hanyalah pantulan dari nur yang pertama kali dipanggil oleh Kun. Dan ketika cahaya itu menyentuh sesuatu, ia memberi bentuk, arah, dan tujuan. Seolah-olah Kun tidak hanya berkata jadilah, tetapi juga jadilah dengan makna.
Menariknya, para wali sering menggambarkan perjalanan spiritual sebagai perjalanan menuju cahaya yang sama. Mereka mengatakan, semakin dalam seseorang menyucikan diri, semakin dekat ia dengan sumber cahaya yang menjadi asal muasalnya. Dan pada titik tertentu, ketika tabir benar-benar terangkat, ia bisa merasakan kilau dari cahaya yang sama seperti saat penciptaan pertama. Inilah mengapa hati orang-orang suci tampak bercahaya, karena nur asal itu mulai memancar dari dalam diri mereka, memantulkan cahaya yang lebih tinggi. Namun cahaya ini bukan sekadar metafora. Dalam keadaan tertentu, ia benar-benar dapat terlihat. Ada kisah orang-orang yang ketika berzikir, wajahnya dipenuhi cahaya yang tak berasal dari api atau lampu. Cahaya itu menembus ruang, memberi ketenangan kepada siapapun yang melihatnya. Dan yang lebih misterius lagi, cahaya itu tidak hanya tampak dari luar, tetapi juga memberi ilham dari dalam, membuka rahasia-rahasia yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Itulah saat di mana cahaya pertama dari kun kembali berdenyut dalam diri seorang hamba. Pertanyaan besarnya adalah ini, apakah cahaya itu hanya milik para nabi dan wali, ataukah setiap jiwa sebenarnya memiliki pintu menuju nur yang sama? Jika benar cahaya itu adalah fondasi seluruh penciptaan, maka setiap manusia sesungguhnya membawa percikan darinya. Mungkin perbedaan hanyalah seberapa jauh kita berani menyelam ke dalam diri, mencari kilau nur yang bersemayam di balik kegelapan hati. Dan mungkin saat kita menemukannya, kita akan sadar bahwa cahaya itu bukan sesuatu yang asing, melainkan asal mula dari siapa kita sebenarnya. Bab 9. Nafas ruh dari kun. Setiap jasad manusia pada awalnya hanyalah tanah yang dibentuk. Ia tidak lebih dari tubuh yang kaku, diam, dan tak memiliki kesadaran. Namun pada saat yang ditentukan, kun dipanggil bukan untuk menciptakan tanah, tetapi untuk meniupkan kehidupan ke dalamnya. Dari situlah ruh masuk, dan sesuatu yang sebelumnya hanyalah lumpur kering, berubah menjadi makhluk yang mampu berpikir, merasakan, dan mengenali Tuhannya. Perintah ilahi ini bukan sekadar jadilah tubuh, tetapi jadilah hidup. Dan sejak saat itu, manusia bukan lagi sekadar wujud fisik, melainkan entitas yang mengandung rahasia keabadian. Ruh yang bersemayam di dalam diri manusia adalah percikan dari perintah kun itu sendiri. Ia bukan ciptaan yang terpisah, melainkan bagian dari aliran hidup yang terus menghubungkan kita dengan sumber asal. Inilah mengapa manusia memiliki kemampuan untuk mencipta, berkhayal, dan membayangkan sesuatu yang belum ada. Karena di dalam dirinya ada gema kecil dari perintah agung yang pertama kali mencipta seluruh semesta. Namun, kebanyakan manusia menutup telinga batinnya, sehingga mereka tidak pernah mendengar gema itu, padahal ia bergetar di setiap hembusan nafas. Para sufi sering mengatakan bahwa ruh adalah jembatan antara manusia dan Tuhan. Ia adalah cermin yang memantulkan cahaya nur ilahi, meski seringkali cermin itu tertutup oleh debu nafsu dan kealpaan. Saat cermin itu dibersihkan, ruh akan memantulkan kembali cahaya asalnya, dan manusia bisa melihat siapa dirinya sebenarnya. Dalam keadaan ini, ia akan menyadari bahwa kehidupan bukanlah miliknya sendiri, melainkan pinjaman dari perintah kun yang masih bekerja di dalam dirinya hingga hari ini. Maka setiap tarikan nafas sejatinya adalah penciptaan ulang, pemberian hidup yang terus diperbarui. Ada pula sebuah rahasia yang jarang dibicarakan. Ketika ruh mendengar panggilan kun di alam sebelum dunia, ia sudah berkata, iya. Itulah mengapa setiap manusia lahir dengan fitrah yang mengenal Tuhan. Namun ketika turun ke dunia, banyak yang lupa pada jawaban itu. Seakan-akan gema perintah pertama tertutup oleh kebisingan kehidupan. Jalan spiritual sejatinya bukan untuk menemukan sesuatu yang baru, melainkan untuk mengingat kembali janji itu. Mengingat getaran kun yang dulu membangkitkan ruh kita dari ketiadaan. Pertanyaan terbesar kemudian muncul, apakah kita hidup hanya karena kun masa lalu, ataukah karena kun yang masih terus berdenyut di dalam diri kita? Jika ruh adalah hasil dari perintah yang sama, maka selama ia ada, kita sesungguhnya masih hidup di tengah penciptaan yang belum selesai. Dan mungkin ketika kita mampu merasakan nafas ruh sebagai gema dari perintah itu, kita akan sadar bahwa
hidup kita bukan sekadar perjalanan menuju akhir, melainkan perjalanan kembali kepada sumber asal dari mana perintah itu pertama kali dipanggil. Bab 10. Rahasia kun yang tersembunyi dalam dirimu. Pernahkah engkau bertanya mengapa kalimat kun begitu sederhana, hanya 2 huruf, namun mampu mengguncang semesta? Kesederhanaannya adalah cermin dari rahasia besar, bahwa yang paling agung seringkali tersembunyi dalam sesuatu yang paling kecil. Sama halnya dengan dirimu, tubuhmu mungkin tampak terbatas, rapuh, dan fana, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang tak terbatas, tak terbinasakan, dan selalu terhubung dengan asal mula penciptaan. Kun tidak hanya terjadi di luar sana, di langit atau di alam semesta, melainkan juga bergetar dalam dirimu, dalam darahmu, dalam detak jantungmu yang tak pernah berhenti berzikir tanpa suara. Bila engkau menutup matamu dan mendengar dalam-dalam, engkau mungkin akan merasakan getaran halus itu. Sebuah perintah ilahi yang membuatmu tetap ada hingga detik ini. Nafasmu keluar dan masuk, jantungmu berdetak, pikiranmu bergerak. Semua itu bukan semata karena dirimu sendiri. Itu semua karena kun masih bekerja dalam tubuhmu, terus melanjutkan penciptaan tanpa henti. Dan ketika engkau menyadari hal ini, seluruh hidupmu akan berubah. Kau akan melihat setiap momen bukan sebagai rutinitas biasa, melainkan sebagai perwujudan baru dari perintah yang sama yang dulu menciptakan alam semesta. Namun, di balik kesadaran itu, ada sebuah rahasia lain yang lebih dalam. Kun tidak hanya memberi kehidupan, tetapi juga memberi kuasa. Bukan kuasa untuk menguasai dunia dengan hawa nafsu, melainkan kuasa untuk mencipta kebaikan, cahaya, dan kebijaksanaan di sekitarmu. Karena di dalam hatimu ada percikan kecil dari suara itu, dan ia menunggu untuk disadari, dihidupkan, lalu dipantulkan kembali ke dunia. Inilah mengapa sebagian orang mampu mengubah nasib, menyalakan harapan, bahkan mengubah arah hidup orang lain, hanya dengan doa, dengan niat, atau dengan sebuah kalimat yang keluar dari hati mereka. Karena hati mereka sudah selaras dengan kon yang mengalir di dalamnya. Tetapi berhati-hatilah, sebab yang menyadari rahasia ini akan diuji. Bila seseorang mampu mendengar getaran kun dalam dirinya, ia bisa terjebak pada kesombongan, merasa dirinya sama dengan Sang Pencipta. Padahal yang sesungguhnya terjadi, hanyalah ia menyadari gema dari perintah itu, bukan sumbernya. Maka jalan menuju rahasia ini harus ditempuh dengan kerendahan hati, dengan penyerahan total, hingga seseorang bisa berkata, "Aku hanyalah perantara, bukan pencipta." Saat itulah ia benar-benar menjadi hamba, namun sekaligus menjadi cermin yang bening bagi cahaya Tuhan. Dan akhirnya, ketika engkau memahami bahwa kun tidak pernah berhenti, maka engkau akan mengerti bahwa hidup bukanlah perjalanan menuju ketiadaan, melainkan pulang kembali kepada sumber perintah yang membuatmu ada. Rahasia ini begitu dekat, bahkan lebih dekat dari nafasmu sendiri. Lalu, pertanyaannya, apakah engkau sudah benar-benar mendengarnya? Apakah engkau siap ketika suatu saat nanti perintah yang sama berbisik lagi kepadamu? Bukan untuk mencipta, tetapi untuk memanggilmu kembali? Saudara-saudaraku, kini engkau tahu bahwa rahasia kun bukan sekadar kisah penciptaan di masa lampau. Ia adalah denyut yang masih bekerja hingga hari ini. Ia bergetar dalam doa yang engkau panjatkan, dalam harapan yang engkau simpan diam-diam, bahkan dalam air mata yang engkau teteskan tanpa suara. Jangan pernah meremehkan kalimat yang lahir dari hatimu. Karena ketika hatimu sejalan dengan kehendaknya, maka kun itu bisa terpantul dalam hidupmu. Takdir yang kau kira terkunci bisa terbuka. Jalan yang kau rasa buntu bisa menjadi terang. Ingatlah, rahasia agung ini bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk direnungkan. Ia hanya dapat dirasakan oleh hati yang benar-benar tulus mencari. Dan mungkin, malam ini ketika engkau merenung dalam hening, engkau akan merasakan getaran kun itu bekerja di dalam dirimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.